Selamat datang teman-teman semua di live sesi ke-9 ya di Academy Reseller dan sesi pertama di bulan Juni ya, sesi pertama di bulan Juni ya. Saya mau cek dulu ke FB saya apakah sudah masuk. Yuk teman-teman silahkan reminding semua tim-timnya ya. Silahkan reminding tim-timnya. Dan saya mau tes dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon berikan feedback-nya kalau suara saya terdengar dengan jelas. Mohon komen ya, mohon komen dan sebutkan nama dan kota Anda ya. Kangen ini ya. Kita jeda libur libur satu kali karena ada libur Pancasila. Jadi kangen. Udah lama nggak ketemu. Oke. Saya mau share dulu ke grup-grup WA saya juga. Yuk, sudah mulai. Kita akan mulai tepat pukul 8. Siapkan catatannya, siapkan bukunya ya. Malah kalau perlu ya, buat teman-teman ya, saya kepikiran ide ya. Buat teman-teman yang ikut Academy Reseller, mending bukunya khusus. Jadi nanti punya apa ya? Punya ini teman-teman, punya filing materi-materi dari Academy Reseller ya. Saya jadi punya bayangan gitu ya, doa kami di Etnovate untuk bikin program sekolah bisnis online itu terwujud gitu ya, karena goal kami itu di Desember nanti akan ada lebih dari 20.000 member Academy Reseller ya, dan Anda adalah member-member awal ya. Saya coba cek berapa orang yang sudah live. Ya. Wow, sudah banyak yang live ya. Oke, berikan feedback-nya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Mohon berikan feedback-nya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Yang sudah live, yang sudah masuk, yuk komen dulu. Saya akan mulai dalam waktu 5 menit lagi ya. Saya akan mulai dalam waktu 5 menit dari sekarang. Jelas. Wis, Om Sigit sudah masuk. Wis, Mas Apik. Tegal ya, sudah masuk. Mbak Ruli, oke. Yuk, berikan feedback-nya apakah suara saya terdengar dengan jelas, apakah dari semua kota jelas. Wow, sudah 30 orang yang live. Keren, padahal kita belum mulai ya. Ini belum jam 8, teman-teman. Masih ada 2 menit lagi sebelum jam 8. Sengaja kami mulai lebih awal biar teman-teman sudah masuk. Jadi teman-teman saya paham mungkin teman-teman agak kaget karena kita mulai jam 20.00. Kita sudah infokan sejak minggu lalu ya. Kita sudah infokan juga dari grup WA dan grup FB bahwa program Academy Reseller setelah dibuka normal kembali, setelah puasa, kita kembali ke jam normal, yaitu jam 20.00 ya. Harapannya, kenapa kami mulainya jam 8, agar teman-teman yang bekerja, ya agar teman-teman yang bekerja itu bisa tetap mengikuti program ini ya. Saya sambil cek dulu FB saya. Oke. Alright, kita akan mulai dalam waktu 2 menit lagi. Kita akan mulai dalam waktu 2 menit lagi. Yuk, siapkan catatannya ya. Siapkan catatannya karena materi malam ini keren banget nih, saya kasih bocoran ya. Nanti deh, jangan kasih bocoran dulu. Sayang ya, bocoran nanti saya kasih ya. Oke teman-teman, yuk saya akan mulai dalam waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Dan siapkan catatan Anda ya, siapkan catatan Anda, siapkan pertanyaan Anda yang banyak ya, siapkan pertanyaan yang banyak karena saya suka kalau kita berinteraksi, konsultasi ya. Teman-teman for info, program Academy Reseller start tanggal 4 ini ya, program Academy Reseller akan mulai tepat pukul 20.00 ya, tepat pukul 20.00 ya, sehingga teman-teman
aware dan teman-teman yang lain juga aware. Jangan lupa reminding dan jangan lupa teman-teman cek di kolom komen itu ada reminding untuk masuk atau misalnya simpen nomor WhatsApp-nya Mas Ardi Academy Reseller ya, supaya nanti dapat reminder reminder program ini ya, dapat reminder program ini ya. Waktu menunjukkan pukul berapa? Jam 8:01. Oke, saya mulai teman-teman. Yes, selamat datang, selamat malam ya. Selamat malam teman-teman semua. Saya mengucapkan selamat bye-bye Mei, selamat datang bulan Juni ya. Bye-bye bulan Mei, selamat datang bulan Juni. Ya, saya paham teman-teman bulan April, bulan Februari, Maret, April, Mei itu adalah bulan-bulan yang tough ya, bulan-bulan yang penuh tantangan. But it's okay ya. Kita melihat segala sesuatu tantangan sebagai vitamin, sebagai kekuatan kita. Nah, malam ini saya mau membagikan satu materi yang penting banget ya, karena ini banyak di request teman-teman semua setelah belajar funneling gitu ya. Setelah belajar funneling adalah gimana caranya mengkonversi ya. Setelah belajar funneling kita belajar cara mengkonversi ya. Dan malam ini materinya adalah conversion, mengubah calon pembeli jadi pembeli ya. Mengubah calon pembeli jadi pembeli. Dan teman-teman saya cuma mau kasih tahu ya. Materi ini juga bermanfaat buat teman-teman yang masih jomblo, yang masih single. Kenapa? Ini bisa mengubah calon pasangan jadi pasangan. Makanya Anda harus belajar ya, Anda harus belajar. Ini penting banget ya. Siapa yang single dan pengen belajar, katakan saya. Ya. Oke. Saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir di Academy Reseller. Welcome di keluarga besar Academy Reseller. Kami nggak nyangka ternyata antusiasmenya sangat tinggi ya. Sangat tinggi, bahkan kita tembus 4 mingguan tuh 1000-an member. Kita sekarang hampir 1.200 member ya. Dan mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya ya. Perkenalkan, saya Hermas ya. Saya adalah founder dari PT Ethnovate, CEO dari PT Ethnovate, dan juga kami merintis Academy Reseller ya. Saya bersama tim memiliki background, kami berjualan berbagai macam unit bisnis ya. Kita berjualan berbagai macam unit, mulai dari IT, percetakan, website, programming, buku, produk skincare, produk weight management, produk kue gitu. Jadi saya pribadi punya beberapa pengalaman berjualan produk-produk tersebut. Dan saya bersyukur banget ya, kami juga punya pengalaman untuk berjualan produk-produk jasa. Jadi kalau teman-teman nanti ada mau tanya jawab, silakan tanyakan ya. Dan saya berdoa semoga materi ini bisa menolong teman-teman semua supaya nggak susah untuk meng-closingkan orang. Nggak susah untuk mengkonversi calon buyer menjadi buyer ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau memberikan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, jangan lupa Academy Reseller itu start Juni dan seterusnya ya akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, WIB. 20.00 tiap Senin dan Kamis ya, 20.00 tiap Senin dan Kamis. Ya. Lihat sudah ada materi-materinya ya. Itu keren-keren banget. 8 Juni membuat konten Facebook yang menarik. Jadi kalau kemarin materi Facebooknya itu tentang fundamental ya. Jadi nanti tanggal 8 kita akan belajar cara bikin konten di Facebook ya. For info buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Academy Reseller mungkin bertanya, "Mas, apakah saya yang sudah ikut Academy Reseller bulan Mei bisa ikut lagi nggak?" Bisa. Setiap bulan topik besarnya sama ya, funneling, Facebook marketing, WA marketing, IG marketing, copywriting, closing, marketplace, bangun tim penjualan. Ya. Dan ya, kerennya di Academy Reseller adalah 8 topik besar itu akan di breakdown. Ya, kalau misalnya bulan kemarin materinya Facebook fundamental, bulan ini materinya bikin konten Facebook, mungkin bulan depan materi tentang bagaimana membangun engagement, bagaimana mungkin yang keempat bagaimana closing di Facebook. Jadi setiap bulan materi dari 8 topik besarnya tuh beda-beda. Ya, 8 topik besar itu ada di sebelah kiri bawah, itu kurikulum, tapi bulan Juni itu nanti ada materi-materi yang lebih khusus. Jadi materinya lebih di breakdown ya. Pengumuman kedua adalah teman-teman jangan lupa yang bagi Anda yang ingin ya mendapatkan reminder info
ya reminder materi, info terupdate, plus kita berencana membuat apa ya? Kita berencana untuk membuat sebuah program-program bonus, ya program bonus tuh kita akan ada materi bonus yang materi tersebut akan ada tambahan ekstra, ya. Ekstra itu maksudnya teman-teman tinggal save nomor ini nanti akan ada ekstra waktu, ekstra tambahan materi, ya, dan teman-teman semua bisa belajar langsung. Nah, biar tahu kapan ada bonus akan ada bonus ekstra materinya, wajib simpen nomor ini, ya, di 0813-8431-5628, ya. Simpan atas nama Ardi Academy Reseller. Simpan atas nama tim kami Ardi Academy Reseller. Ketik nama, HP, email, kota. Ketik nama, HP, email, kota. Ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan materinya. Ya. Oke, ya. Buat teman-teman yang sudah WhatsApp ke 0813-8431-5628, jangan lupa ketik sudah, ya. Oke. Sip. Pengumumannya sudah selesai, saya masuk ke materi, ya. Oke, materi malam ini adalah conversion, mengubah calon pembeli jadi pembeli. Siapa yang sudah siap dengan catatannya, katakan saya sudah, ya. Siapa yang sudah siap dengan catatannya, ketik di kolom komen, katakan saya sudah. Itu syarat wajib di Academy Reseller, ya. Kalau ada minimal 25 orang yang ketik, ya, ketik di kolom komen, saya sudah siap dengan catatan, ya, atau saya sudah ready dengan catatan, saya akan mulai. Kalau nggak ada 25 orang, saya tidak akan mulai, ya. Ya, kenapa? Saya mau memastikan teman-teman semua, ya, benar-benar belajar, ya, materinya penting, benar-benar belajar. Kalau ada 25 orang, baru 15, ya, kurang, ya, baru 15, ya, saya tungguin. Kalau ada 25 orang, saya mulai materinya, ya. Saya minum dulu. Oke. 20, ya. 20. 5 lagi, saya akan mulai. 23. 25. Ya, cepet. Keren juga ya. Aktif-aktif nih, keren. Oke, kita akan mulai, teman-teman. Materi malam ini adalah request dari teman-teman gimana cara mengkonversi orang yang ragu, orang yang belum beli jadi pembeli, ya. Teman-teman siapkan catatan, ya, Kita akan belajar malam ini dan kita akan mulai dengan satu konsep, ya. Apa sih yang membuat calon buyer ragu? Apa sih yang membuat calon pembeli, ya, prospek kita ragu? Yang pertama, belum kenal dengan produknya. Yang bikin mereka ragu, dia belum kenal dengan produknya, ya. Yang kedua, belum kenal dengan mereknya, ya. Mungkin dia belum kenal dengan produk atau belum kenal dengan mereknya. Yang ketiga, belum percaya dengan si penjual. Ya, belum percaya dengan si penjual. Ya. Yang keempat, belum yakin manfaat produknya. Ini produknya bermanfaat nggak sih? Itu belum yakin. Dan yang kelima, belum banyak yang pakai. Ya, belum banyak yang pakai. Ini kayaknya masih baru deh. Saya kayaknya belum yakin ini bagus apa enggak. Ya. Jadi apa yang membuat calon buyer ragu? Yang pertama, belum kenal dengan produknya. Yang kedua, belum kenal dengan mereknya. Ya. Yang ketiga, belum percaya dengan penjualnya. Ya, kita berjualan belum dapat trust-nya. Ya. Saya kepikiran nanti kita bikin materi personal branding, ya. Nanti ada materi ekstra, ya. Tenang aja. Pokoknya member akademi saya menang banyak, dapat materi banyak dari kami, ya. Yang keempat, belum yakin manfaat produknya. Ya, belum yakin manfaat produknya. Yang kelima, belum banyak yang pakai. Nah, ketika Anda, ya, tahu kenapa orang belum beli. Jadi gini, Anda jangan komplain. Kenapa ya Mas saya sudah posting, kenapa ya Mas saya sudah jualan, kenapa ya Mas saya sudah sharing, kok belum closing, kok belum nyangkut, kok belum pecah telur. Tidak ada yang salah, ya, dengan Anda, ya. Yang salah adalah ini. Mungkin dia belum kenal produknya, ya, belum yakin dengan manfaatnya, belum percaya sepenuhnya dengan Anda, belum banyak yang pakai, belum kenal dengan mereknya, kayak gitu. Nah, lalu apa solusinya Mas Hermas? Lalu apa solusinya? Ya, apa solusinya? Kita harus mengetahui key, ya, key of closing, key of buying. Apa sih yang membuat
kunci terjadinya pembelian, kunci terjadinya penjualan. Ya, kunci terjadinya pembelian adalah adanya trust dari si calon pembeli. Catat teman-teman, ya. Kunci terjadinya pembelian adalah karena adanya trust dari si calon pembeli. Ya, saya cerita ya. Saya 10 tahun membangun bisnis online, saya berjualan produk-produk yang harga sejutaan, harga ratusan ribu, 50.000, itu nggak semuanya bisa langsung laku, butuh trust. Ya, bahkan 2 tahun terakhir saya jual produk yang harganya di atas 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, bahkan di atas 5 juta, 15 juta rupiah, bisa laku atau nggak laku karena belum ada trust. Ya, intinya adalah trust dulu. Mau berapapun produk yang Anda jual harganya, Anda perlu bangun trust. Anda perlu bangun kepercayaan dari calon pembeli. Ya, karena trust itu adalah kunci terjadinya transaksi. Kepercayaan konsumen adalah kunci terjadinya transaksi. Ya, nah kita perlu belajar malam ini. Kita perlu belajar bagaimana caranya mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Silakan di-capture ya. Silakan di-capture ya. Bagaimana caranya mengubah calon pembeli menjadi pembeli ya. Bangun relasi, giving first, kualitas produk, before after, testimonial, seret prestasi, endorse artis, success story, marketing tools, sharing aktivitas bisnis. Mas Hermas, apakah semuanya perlu saya praktekin? Pilih yang tepat, terbaik, custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahkan kalau perlu, Anda melakukan ini secara variatif. Ya, secara variatif. Supaya teman-teman itu nggak melulu tentang diskon, diskon, mau beli diskon, ya, kasih promo diskon. Boleh teman-teman kasih promo diskon, potongan harga, diskon potongan harga, diskon potongan harga. Tapi akan ada masa di mana calon pembeli Anda kebal, benar nggak? Akan ada masa di mana calon pembeli Anda kebal dengan diskon. Ya, boleh nggak teman-teman pakai diskon terusan? Boleh, nggak masalah. Tetapi ada risiko, ya, ketika kita biasa ngasih diskon, nanti customer atau calon pembeli kita nunggu diskon. Ya, dia nggak beli karena nunggu diskon. Paling nanti ada diskon. Jadi Anda bisa melakukan conversion ya dari calon buyer jadi pembeli, jadi buyer, caranya pakai cara ini. Nah, gimana caranya Mas Hermas? Yuk kita belajar. Semoga malam ini saya cepat selesai supaya spend waktu tanya jawabnya lebih besar, ya, supaya spend waktu tanya jawabnya lebih besar. Oke, ya. Yang pertama yaitu membangun relasi. Yang pertama yaitu membangun relasi, ya. Karena begini teman-teman. Kunci terjadinya closing, kunci terjadinya transaksi adalah Anda membangun relasi. Mau Anda jualannya insurance, bisnis online, network marketing, reseller, agen distributor, Anda jualan jasa, B2B ke company, atau apapun itu, project, terus harus pitching, kuncinya di relasi. Tanpa ada relasi yang dekat, Anda nggak mungkin punya closing dalam jumlah banyak. Kecuali Anda pakai iklan. Kecuali Anda pakai iklan, iklan TV, iklan ads, butuh biaya besar. Ya, tapi kalau misalnya Anda ya, misalnya tanpa modal yang besar, Anda perlu membangun relasi tersebut. Ya, relasi itu penting banget. Tanpa adanya relasi, susah untuk terjadi transaksi. Makanya jangan kaget, teman-teman, kok nggak closing, kok nggak ini, mungkin belum deket. Anda nggak bisa kenalan sama satu cewek di mall, terus, "Hai Mbak, kenalan yuk, mau nggak jadi istri saya?" Coba. Nggak pakai relasi, ya nggak pakai ada hubungan, tiba-tiba minta nikah gitu ya. Langsung ditampar, plok gitu, ditampar itu masih cewek tersebut. Coba aja tes. Jangan dites ya. Kebayang nggak teman-teman? Kuncinya relasi. Ya, kuncinya relasi. Gimana caranya? Nih, teman-teman, relasi ya tujuannya untuk ngebangun trust. Trust lahir ya dari hubungan. Kita bisa bangun hubungan via media sosial. Ya, kita bisa membangun relasi via media sosial. Media sosial adalah media yang paling bagus untuk bangun relasi. Banyak orang nanya, kemarin saya ngobrol mentoring teman-teman FEUI, karena kebetulan saya dari FEUI, saya FEUI 2004, ketemu teman-teman FEUI 2014, 2015. Mereka bertanya, kenapa Mas Hermas punya banyak jaringan, punya banyak network marketing?
ya, punya jaringan network yang bisa jadi prospecting marketing. Banyak jaringan network di berbagai macam dengan tujuan nantinya relasi tersebut bisa jadi relasi marketing, relasi pekerjaan, relasi bisnis, relasi apapun. Karena saya membangun relasi tersebut di media sosial. Dari kolam prospek, karena media sosial adalah kolam prospek tersebut. Ya, nah, tak kenal maka tak sayang, benar ya? Tuh, setuju banget ya, Pak Ilham Wahyudin. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kata teman saya itu, tak kenal maka tak aruf. Tapi benar teman-teman, kuncinya harus kenalan. Ya, kenalan, bangun relasi tersebut. Anda yang jualan insurance, Anda yang jualan jasa dan presentasinya one on one, Anda perlu bangun relasi. Kalau belum kenal, Anda perlu forming, ya, perlu edifikasi, perlu kenal. Nah, kunci membangun relasi di media sosial adalah konten dan interaksi. Ya, ingat ya, kunci membangun relasi adalah konten dan interaksi. Nanti teman-teman kita akan belajar di sesi media sosial bagaimana cara ngebangun relasi di Facebook, Instagram, WhatsApp gitu ya. Tapi ingat, cara paling simpel adalah pada saat Anda bikin konten, ya, jangan cuma Anda bikin konten. Kalau ada orang yang komen, reply, ya. Ada yang komen, reply, ya, chat, ya, jangan sombong, ya. Kita bukan artis, teman-teman, ya. Jadi kalau perlu kita juga perlu ngebangun kita duluan. Kita perlu bangun relasi duluan, ya, supaya relasi tersebut terbangun. Tanpa adanya relasi, susah ya membangun transaksi, ya, menghasilkan transaksi. Ingat, saya selalu mengingatkan dengan satu konsep penting ini. Cold, warm, hot, ya. Cold market, warm market, hot market. Cold market, orang belum kenal dekat dengan Anda, ya, belum minat. Warm market sudah mulai berminat. Hot market, mereka punya keinginan besar untuk membeli, ya. Jadi kuncinya adalah bangun relasi, ya, bangun relasi. Orang tuh nggak pengen baru ketemu langsung dijualin, nggak pengen. PDKT dulu, yes, betul, Mas Kalvi, ya, Mas Kalvi benar banget, PDKT dulu, ya. SKSD tetap perlu, ya, perlu, ya, bangun relasinya perlu, ya. Dan pastikan relasi dibangun dengan semua orang, ya. Di media sosial tuh tidak hanya cuma ngebangun follower and friend, tapi kuncinya adalah ngebangun relasi. Yang kedua, giving first. Yang kedua adalah giving first, ya. Berbagi dulu, ya. Ingat, ini mainan online, teman-teman. Kita nggak bisa kalau cara mainannya tuh kayak kita kayak kita cuma punya toko, orang datang karena traffic, ya, punya toko karena datang karena traffic, ya. Nggak bisa. Kalau di online Anda harus giving first, ya. Anda harus giving first, berbagi dulu, ya. Kayak gimana Mas Emas maksudnya? Ya, istilahnya gini, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Saya menerapkan ilmu ini, teman-teman. Ya, saya menerapkan ilmu resiprokal. Jadi istilahnya ini kalau dalam bahasa manajemen namanya ilmu resiprokal. Ya, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Giving first membuat calon prospek trust dengan kita. Ya, giving first membuat calon pasangan trust dengan kita. Asik. Yang single makanya saya bilang, ini materinya pas banget ya. Ya. Jadi tadi relasi, sekarang giving first. Makanya kalau Anda mau gentle gitu ya, cari pasangan dan pasangan mau trust sama kita, yang percaya dengan kita harus berbagi dulu ya. Makanya kalau cowok-cowok tuh ya traktir dulu ya. Cewek itu sebenarnya nggak mata traktiran ya, bukan mata duitan. Cewek itu nggak mata traktiran, cuma giving itu membuat pasangan kita itu ya respect sama kita ya, respect sama kita. Jadi jangan pelit-pelit banget ya. Balik. Hari Kamis ya. Giving first ya. Giving first. Konsep ini menganut hubungan timbal balik. Ya. Konsep ini menganut hubungan timbal balik. Teman-teman, saya mau mengingatkan, kalau teman-teman terlambat nonton, bisa tonton dari awal kok. So it's okay. Karena ini materi Academy Reseller keren. Ya, bisa di-replay. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kalau telat. Tapi usahakan teman-teman wajib untuk on time. Ya, biar bisa dapat energinya ya. Dan yang ketiga adalah bermanfaat. Ya, giving first bermanfaat untuk membangun kedekatan. Mengubah cold market menjadi warm market. Mengubah cold market menjadi warm market. Ya, gimana caranya giving first, Mas Hermas? Banyak. Anda bisa sharing artikel, sharing video, sharing materi, sharing tips bisnis, sharing apapun ya yang membuat orang itu suka dengan account kita.
Orang nggak suka kalau kita cuma kerjaannya adalah jualan, selling, orang kan jadi jengah, irritating istilahnya, ya terganggu. Nanti mungkin orang unfollow, unfriend gitu ya. Nah, gimana caranya kalau kita menggunakan media sosial untuk giving first? Kuncinya ada di kita punya sesuatu yang dibagikan. Ya, contohnya ini. E-book, ya, banyak e-book di luar sana. Anda bahkan bisa bikin e-book sendiri, ya. Kalau perlu Anda bikin begini. Teman-teman, saya belajar materi tentang mengubah calon pembeli jadi pembeli. Buat teman-teman yang mau, ya, buat teman-teman yang mau ringkasannya, silakan WA ke nomor ini. Nah, buat teman-teman yang jadi affiliate Academy Reseller, praktekin deh tuh. Itu penting, praktekin. Gimana caranya saya bisa dapat data kontak yang banyak? Ngomong aja di postingan. Saya punya ringkasan materi cara apa? Cara mengubah calon pembeli jadi pembeli. Yang mau silakan komen mau, silakan WhatsApp ke sini nanti saya bagiin ringkasannya. Gitu aja teman-teman. Ya, nanti dapat nomor WhatsApp kontak, dapat leads yang banyak dan Anda nggak perlu pusing-pusing bikin e-book. Bikin e-book bisa, dan itu bagus banget. Anda tinggal PPT, save as jadi PDF, e-book jadi. Atau Word, ya save as PDF jadi deh e-book. Tapi Anda juga bisa melakukan hal yang sederhana, yaitu sharing tentang ringkasan ya. Teman-teman yang jadi affiliate apapun produk Anda, terutama affiliate Academy Reseller, bisa bikin materi ringkasan sehingga orang itu percaya, giving first, bikin orang percaya ya. Yang ketiga, kualitas produk. Yang ketiga, kualitas produk ya. Kualitas produk ya, itu adalah fundamental. Kualitas produk adalah fundamental ya. Tanpa kualitas produk, sekeren apapun Anda ngoceh ya, nggak bisa ya. Kualitas produk itu membangun hubungan yang lebih lebih dekat, jadi pelanggan. Jadi mereka yang tadinya konsumen, mereka jadi pelanggan. Kualitas produk itu apa saja Mas Hermas parameternya? Ya, saya akan sharingkan parameternya ya. Tapi kualitas produk adalah basic ya, fundamental untuk membangun trust-nya calon pembeli. Ya. Dan kunci membangun trust via product quality adalah menginfokan kelebihan produk kita, ya. Kunci membangun trust via product quality adalah kita menginfokan kelebihan produk kita, ya. Kita menginfokan kelebihan produk kita. Nah, kelebihan produk kita tuh contohnya apa saja Mas Hermas? Ya, silakan dilihat. Ya, kinerja, fitur, ya. Terus ketahanan, layanan, ya, desain, ya, value, ya, durability, ketahanan, perceived value, perceived quality. Ini ada contoh yang bisa Anda praktekin. Ya, ini dimension of quality ini saya pelajari di FEUI ya, di manajemen product management ya. Dulu materinya apa ya? New Product Development, NPD, New Product Development ya. Jadi saya tuh belajar di FEUI, belajar basicnya dan saya praktekin ketika di bis online memang agak berbeda, tetapi secara basic sama ya. Karena pada dasarnya adalah ilmunya sama, tinggal praktekinnya harus lebih kontekstual ya. Kualitas produk nanti di materi closing minggu ke-3 gitu ya, saya akan ajarkan bagaimana cara bikin kelebihan produk yang apa ya, yang crunchy. Yang crunchy itu apa? Yang keren ya, yang keren. Gimana caranya bikin kelebihan produk yang membuat orang tuh mudah langsung closing gitu ya. Yang keempat, gunakan teknik before after ya. Anda bisa menggunakan cara ini untuk membangun trust dari calon pembeli Anda, menggunakan ilmu before after ya. Before after ya. Teknik before after adalah cara yang dilakukan untuk jasa atau produk yang memang bisa memberikan hasil dan perubahan. Jadi ada before and after-nya ya. Nah, biasanya digunakan untuk produk-produk skincare, fat loss, laundry, ya, produk-produk yang memang ada manfaatnya kayak gitu ya. Jadi Mbak Sri Mulyawati, Mas Hermas berarti boleh ya ringkasan materi ini di-share? Boleh banget. Saya izinkan teman-teman membagikan ringkasan materi dari Academy Reseller. Jadi ringkasan itu maksudnya adalah tulisan, ya, artikel, sharingkan. Dan nanti kalau mereka pada mau ya, rekomendasiin aja ke Academy Reseller. Lumayan teman-teman dapat komisi Academy Reseller, lumayan loh. Join di affiliate Academy Reseller, komisinya gede ya. Makanya itu teman-teman affiliate itu dapat duitnya bisa kenceng, sehari 500.000 loh. 30 hari 15 juta, pokoknya gemes ya. Balik. Before and after itu adalah kunci penting untuk membangun trust ya. Itu salah satu. Caranya gimana Mas Hermas? Ini dia.
Kalau produknya fat loss ya kelihatan ya, ada before and after ya. Anda bisa tunjukin ya, Anda bisa tunjukin. Tapi kalau perlu pakai disclaimer, ditulis. Ya disclaimer-nya adalah tergantung dari konsistensi mempraktekkan dan olahraga. Karena kita nggak bisa overclaim, nggak boleh overclaim. Ya, contoh ini laundry ya. Saya tahu di sini teman-teman Akademi Risma tuh banyak teman-teman dari Asosiasi Laundry Indonesia atau ASLI, karena kebetulan ketua Asosiasi Laundry itu ada di sini, ada Mas Apik ya. Jadi teman-teman bisa posting ini, rutinkan postingnya ya. Before and after jasa laundry, kasur dan sofa ya. Jadi ini bisa teman-teman share ya ke media sosial, tambahin link ya buat teman-teman yang mau jasanya silakan WA ke nomor ini ya. Itu adalah ya cara untuk kita bisa ngebangun trust ya. Oke, yang kelima, testimoni ya. Saya rutin sharingin ini. Jadi testimoni kudu mesti wajib harus dikoleksi, dikumpulkan ya, dikumpulkan supaya teman-teman itu punya testimoni real ya. Testimoni itu jangan diketik ulang, kalau bisa benar-benar capture-an ya. Saya pernah sharingin ini ya. Yang kelima, testimoni ya. Orang itu menunda karena belum trust ya. Testimoni bisa screenshot, gambar, cerita ya. Tapi intinya testimoni tersebut harus asli ya, harus tulus ya, harus tulus supaya teman-teman bisa ngelihat langsung ya, teman-teman bisa ngelihat. Dan bayangkan ketika teman-teman itu punya kumpulan testimoni yang real ya, itu orang-orang akan lebih ter-attract, lebih tertarik karena memang oh ini produknya benar-benar real, produknya benar-benar bagus kayak gitu ya. Teman-teman produknya bagus ya. Berikutnya ya, yang keenam, share prestasi. Yang keenam, share prestasi. Anda perlu cerita ya prestasi yang sudah Anda lakukan, prestasi dari company partner Anda, prestasi dari toko Anda, prestasi dari produk Anda kayak gitu ya. Dan prestasi ini perlu Anda sharekan ya, perlu Anda sharekan di media sosial untuk ngebangun trust, building-nya, untuk membangun personal branding, consumer branding, product branding-nya. Prestasi penting untuk ngebangun diri Anda ya, authority ya. Authority itu penting banget. Kayak gitu ya, authority penting. Orang percaya ketika authority-nya kuat. Orang percaya ketika authority-nya kuat. Ya. Share prestasi ya. Calon buyer melihat apa yang sudah dilakukan oleh kita. Mereka melihat result dari bisnis kita. Mereka melihat result dari bisnis kita. Prestasi bisa digunakan untuk meyakinkan, ya, membangun trust. Misalnya, kita bisa share jumlah cabang, jumlah tim, jumlah pieces, total pieces yang sold out, berapa lama kita sudah membangun bisnis, berapa lama kita sudah punya pengalaman di sini, ya, berapa lama kita sudah berapa lama kita sudah punya pengalaman di bidang ini ya. Intinya teman-teman share prestasinya, share prestasi Anda ya. Apapun prestasi yang Anda buat, kumpulkan ya, kumpulkan dan jadikan itu sebagai kumpulan achievement reward Anda. Kumpulan achievement reward, achievement record ya, achievement reward, reward record ya, kayak gitu ya. Dan teman-teman perhatiin baik-baik ya, secara prestasi itu penting banget untuk membangun trust. Ini dia contohnya ya. Contoh ya, saya ngambil dari Google kalau ini ya. Ini ada beberapa contoh ya, kami sudah ada cabang di sini, kami sudah ada cabang di sini, kayak gitu ya. Kalau Anda punya reseller, kami sudah membina reseller di berbagai macam kota. Kalau Anda jualan online, saya sudah mengirimkan barang di berbagai kota ya. Kayak saya cerita, saya sudah mengirimkan barang sampai ke Italia ya, sampai ke Yunani, ke Turki, ke Jepang ya, barang online ya. Jadi teman-teman kuncinya adalah cerita prestasi Anda ya, cerita prestasi Anda. Oke? Oke, 5 menit lagi sebelum saya buka tanya jawab. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komen, nanti tim saya akan membantu untuk collect ya, dan nanti saya akan bantu menjawab satu persatu pertanyaan Anda ya.
Oke, yang ketujuh, endorse ya, endorse ahli atau artis ya. Yang ketujuh, endorse ahli atau artis ya. Endorse itu seperti apa Mas Hermas? Teman-teman pasti sering gitu ya. Itu adalah cara untuk mempromosikan produk menggunakan popularitas orang lain. Bisa artis, bisa praktisi, bisa ahli, orang terpandang atau siapapun ya. Dan menggunakan media sosial ya. Bisa menggunakan media sosial kalau teman-teman di TV kan sering lihat ya. Tapi kan kalau di TV endorse-nya kita pakai iklan yang agak mahal. Di media sosial kan di organik gratis. Kalau pakai AdWords ya bayar. Cuma intinya adalah teman-teman endorsement ahli atau artis penting ya untuk ngebangun trust. Itu bisa dilakukan untuk ngebangun trust-nya ya. Oke, contohnya apa? Ini contohnya ya, endorse artis di Instagram, di FB ya. Gimana caranya endorse? Jadi teman-teman nanti tanya sama Mbak Ruli ya, Mbak Ruli, Mbak Mona itu beliau master-masternya Instagram ya. Ada di member ini juga mentornya kita kemarin yang sharing tentang Shopee dan Instagram. Jadi kalau endorse di Instagram itu memang ada linknya, ada agensinya malah ya. Dan kalau artisnya itu memang berbayar ya ada bayarannya. Kalau artisnya baik cuma dikirimin barang doang bisa gratis endorsement ya. Tapi intinya adalah endorse itu gak harus artis, siapapun ya, siapapun. Yang penting orang tersebut itu memang berkenan untuk endorse dan punya background seorang praktisi, ahli, orang terpandang, orang terkemuka, sehingga trust-nya bisa menempel ya dengan produk kita ya. Oke, berikutnya yang kedelapan. Yang kedelapan adalah menceritakan success story. Yang kedelapan, menceritakan success story. Ya, ini penting untuk Anda, ini penting untuk Anda yang mungkin membangun tim penjualan, ya, membangun tim reseller, membangun tim agen, distributor, membangun tim-tim di insurance atau tim-tim di network marketing, membangun tim-tim di jaringan online, di reseller online, dropship. Anda bisa menggunakan success story. Ya, success story penting untuk ngebangun trust untuk orang join dengan produk, jasa atau program yang Anda mau launchingkan. Misalnya programnya adalah program untuk membangun tim penjualan, ya. Oke, cara ini berperan penting ya. Ketika teman-teman bangun tim penjualan, orang lebih mudah terkonversi. Orang lebih mudah terkonversi ketika ada success story-nya. Usahakan sharingnya di personal chat atau di landing page, jangan di sosial media. Karena mungkin yang penting success story-nya nggak boleh lebay gitu ya, karena nanti overclaim, ya nggak boleh. Ya, apalagi numpukin duit itu nggak boleh. Intinya adalah success story harus yang real tapi jangan overclaim, ya nggak boleh overclaim. Ya, oke, ya ini saya itu kalau share satu story, ini adalah satu story affiliate tim-tim saya di Akademi Reseller gitu ya. Saya share success story-nya itu di landing page, ya di landing page, di internal kita, ya kolom WA kita. Jadi masih oke, masih aman. Ya itu contoh untuk sharing success story. Yang kesembilan marketing tools ya. Yang kesembilan marketing tools. Oke, marketing tools itu apa Mas Hermas? Ini adalah tools untuk membangun calon pembeli kita trust ya, membangun trust dari calon pembeli kita. Ya, apa saja Mas Hermas? Ya, trust itu terbangun karena kita nyiapin poster, landing page, copywriting, ya, story, dan itu adalah alat promosi. Ya, itu adalah alat promosi. Ya. Dan teman-teman perhatiin baik-baik. Ketika teman-teman punya marketing tools-nya harus teman-teman kumpulkan, disiapkan, dan marketing tools-nya bisa Anda pakaikan untuk tim penjualan Anda. Kalau nggak punya tim penjualan, maka dipakai untuk Anda. Ya. Karena kalau Anda jualan nih, nggak ada poster, nggak ada landing page, nggak ada website, nggak ada copywriting-nya, orang nggak mudah percaya. Apalagi website-nya masih yang www.produkmadu.blogspot.com. Itu nggak ada .com-nya, orang nggak mudah trust. Ya. Nggak mudah trust. Ya. Ini contoh. Tim-tim affiliate Akademi Reseller itu mereka pakai poster. Ya, mereka pakai poster. Ya. Mereka pakai copywriting. Ya. Ada copywriting, ada broadcast copywriting-nya. Ya.
mereka pakai landing page, ya, mereka pakai landing page, ya. Pokoknya marketing tools ini harus disiapkan, ya, harus disiapkan supaya orang itu kebangun trust-nya. Yang ke-10, sharing aktivitas bisnis, ya. Yang ke-10, sharing aktivitas bisnis, ya. Sharing aktivitas bisnis, ya, kita lakukan untuk menceritakan apa yang kita lakukan. Jadi membangun trust itu bisa macam-macam, salah satunya adalah cerita. Contoh, pada saat proses produksi, proses pengiriman, saat packing, ya, saat packing. Nah, pada saat teman-teman saat packing itu bisa jadi contoh aktivitas bisnis, ya. Itu bisa jadi contoh aktivitas bisnis. Nah, aktivitas bisnis yang Anda bangun, inilah yang membuat orang itu trust dengan bisnis Anda memang benar, memang serius. Ya, level trust dan branding itu terbangun ketika Anda cerita tentang aktivitas bisnis Anda, ya. Cerita tentang aktivitas bisnis Anda, ya. Apa saja, Mas, yang bisa kita lakukan? Ya, ini contohnya nih. Ya, Anda bisa cerita ya aktivitas bisnis Anda. Misalnya kalau Anda lagi bikin kue ya cerita, ya. Cerita lagi bikin kue ya, doakan semoga kue ini enak dan bisa diterima oleh konsumen. Cerita. Dan kalau fotonya bagus, kadang-kadang orang-orang tersebut itu jadi ngeces, jadi pengen juga, ya. Jadi pengen juga. Oleh karena itu, Anda kalau setiap lagi proses pengiriman, proses produksi, ya, Anda perlu apa ya? Perlu menyiapkan foto-foto terbaik, ya, angle yang bagus dan posting di sosial media, ya. Sehingga orang ngelihat, alhamdulillah hari ini tembus orderan terus, semoga lancar sampai tujuan. Kan orang jadi kepo, ih canggih ya, jualannya kenceng ya, pengen dong Mas, saya dong mau dong di-mentoring juga, gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa membina 100 tim penjualan baru. Ih mau dong Mas dibina juga. Kalau Anda adalah mentor atau Anda adalah pebisnis online yang ngebangun tim penjualan, ini penting banget teman-teman. Ya, jangan sungkan untuk cerita aktivitas bisnis. Ya, lebih bagus cerita aktivitas bisnis daripada cerita tumpukan uang. Ya, itu overclaim. Cerita aktivitas bisnis lebih smooth. Ya, lebih smooth. Kalau misalnya Anda lagi proses menjahit baju atau proses untuk konveksi, cerita apa yang Anda lakukan. Sehingga itu jauh lebih lebih ngena untuk ngebangun trust-nya. Oke? Yes, nggak terasa sudah jam 9 kurang 15 ya. Customer trust ya. Jangan lupa Anda perlu ngebangun customer trust dengan apa? Relasi, giving first ya, product quality, before after, testimonial, share prestasi, endorse artis and ahli, cerita success story, marketing tool, sharing aktivitas bisnis. Ya. Anda bisa pilih beberapa cara ini ya. Silakan, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silakan komen di kolom ya, silakan ketik di kolom komen ya, supaya teman-teman bisa berinteraksi dan bertanya, terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oh iya, kalau teman-teman mau dapat reminder materi berikutnya, jangan lupa WhatsApp ke nomornya Mas Ardi ya. Oke. Sip, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, saya mau cross check kolom komen ya, dan Mbak Ulfi atau Mas Hatta boleh bantu juga di Zoom supaya saya bisa cross check, takutnya ada pertanyaan yang terlewat. Oke, wis sudah banyak ya. Pak Abdi, banyak juga SRC Mas. Yes, SRC itu teman-teman retail dari Sampurna. Ini di grup Akademi Reseller tuh banyak orang-orang Sampurna ya, banyak retail SRC. Keren-keren banget lah teman-teman Sampurna ya. Oke, yes. Pertanyaan pertama ya. Oke, Mbak Reniwati Saragi. Kalau share testimoni di marketplace ada manfaatnya enggak ya Pak? Sangat ya. Testimoni ya bisa macam-macam ya. Enggak cuma di media sosial, di marketplace juga bisa. Yang pasti ingat testimoninya harus real. Testimoninya harus real. Oke. Oke. Hai Mas Hermas dan tim, salam dari Saharjo 44. Wah, ini mah teman kantor ya, teman kantor. Kantor saya dulu di Saharjo 44 ya. Kalau belum ada prestasinya, seperti contoh baru memulai usaha, gimana? Kalau belum ada prestasi dari bisnis yang baru Anda bangun, Anda bisa cerita prestasi dari
profesi Anda sebelumnya. Saya waktu ngerintis bisnis agency digital saya itu kan belum ada pengalaman handle klien. Dan saya kaget pada saat saya punya klien Microsoft, Pertamina, dan Sekis Life, saya belum cerita kalau saya belum punya klien. Saya cerita tentang pengalaman saya dulu ketika saya berprofesi sebagai marketing research. Jadi, Mbak, it's okay, Mbak Trionita, it's okay kalau belum punya prestasi di bisnis yang baru, Anda bisa cerita achievement di profesi yang sebelumnya. Sehingga, karena kan ada hubungan ya, Anda orang yang sama untuk menjual produk yang berbeda, Anda cerita tentang diri Anda, ya. Mas Hermas, kalau barang kita dibawa oleh teman ke luar negeri untuk oleh-oleh, apakah itu prestasi? Prestasi. Prestasi itu adalah segala sesuatu yang nggak biasa, ya. Itu prestasi, teman-teman. Ya, prestasi. Oke, orang belum tahu kualitas produk kita, belum punya testimoni, ya, Mas Samsi, ya. Saya dulu waktu punya produk baru, caranya adalah saya kirim sampel ke teman-teman, teman-teman dekat, keluarga, ring satu saya, inner circle saya. Terus karena ini produk baru, saya kirimin sampel, terus saya mintain, Mas minta testimoni ya, Mas Pak minta testimoni ya. Saya kumpulin testimoni dan jadilah testimonial. Jadi testimoni itu sederhana kok, teman-teman, ya. Bisa kirim sampel dulu. Indrawan Aditomo, figur endorse itu apakah juga harus punya stories sendiri orangnya tentang produk kita? Intinya adalah story harus ya. Gini, sebenarnya banyak orang endorse dia nggak pakai produknya. Tapi kalau saya boleh saran, dia harus pakai produknya, ya. Jadi benar-benar real ya. Saya lebih suka yang seperti itu. Jadi tulus story-nya, ya. Oke. Produk unik, berkualitas, dan dicari banyak orang saat pandemi ini bagaimana ya? Rasa-rasanya semua sudah banyak yang jual. Ya, yes, banyak orang yang jual produk ya di era pandemi. Tapi tetap teman-teman, masih banyak orang yang butuh. Saya jualan produk yang pasaran, yang unik, dua-duanya laku. Ya, dua-duanya laku. So it's okay ya, Pak Ilham, it's okay. Kuncinya bukan di produknya doang. Kuncinya kita ngebangun kolamnya. Saya jualan produk macam-macam, buku saya jual, website saya jual, skincare saya jual, weight management saya jual, ya jasa saya jual. Intinya adalah teman-teman di era pandemi itu selalu ada cara dan selalu ada jalan. Kuncinya adalah kita perlu apa ya, ngebangun trust-nya ya, ngebangun trust-nya. Orang bisa closing karena ada trust-nya ya. Pertemanan saya sudah 2.500-an, Mbak Ika. Ya, beberapa hari ini kenapa kok jarang yang like dan komen status ya? Apa yang perlu saya perbaiki? Rutinkan sharing, mentokin 5.000 friend. Ya, mentokin 5.000 friend. Ya, rutinkan sharing. Ya, rutinkan sharing. Ya. Dan memang Facebook itu benar-benar melihat konsistensi. Harus setiap hari ya, Mbak, postingnya ya. Mentokin di angka 5.000 ya. Dan kalau perlu nama-nama friend yang nggak begitu aktif di-replace ganti yang baru. Kotra Wileka, ya Mbak Kotra Wileka, ini namanya unik ya. Success story dan share prestasi mirip-mirip ya Mas Hermas. Beda. Kalau share prestasi adalah pencapaian, ya. Share prestasi adalah pencapaian dari si toko tersebut. Success story biasanya dilakukan untuk tim penjualan, ya. Tim penjualan, reseller, tujuannya untuk mengclosingkan orang yang pengen join jadi tim, ya. Kalau prestasi itu konteksnya lebih ke toko gitu ya. Success story itu lebih ke personal ya, personal dari calon tim penjualan kita untuk ke tim calon kita ya. Mas usul ada pembelajaran bikin website. Boleh nanti saya bikinkan materi bonus ya, Mbak Novi, tetapi materi kayaknya agak susah kalau di Academy Reseller. Tapi karena saya dulu 4 tahun lalu saya biasa sharing tentang bagaimana cara bikin website. Nanti di web praktis saya sharingin deh caranya ya. Sharing aktivitas bisnis di story atau feed. Story feed ya, dua-duanya dimaksimalkan. Jangan japri. Japri itu kalau udah mau beli ya, japri itu nggak bisa massal ya. Tapi intinya adalah Anda bisa ke media sosial ke umum ya, Mbak Kotra ya. Oh oke. Pak, Bapak pernah bilang, saya lupa di materi apa, kalau kita tidak perlu menunjukkan dapur kita ke customer, tapi kok di sini malah aktivitas atau proses produksi di foto. Konteks yang kemarin agak beda, ya. Kalau konteks kemarin adalah kita nggak perlu menunjukkan dapur itu tentang komisi, ya, tentang komisi kita, ya, tentang komisi, tentang perhitungan profit omset kita, ya. Dapur ini konteksnya adalah
proses apa ya, proses formula. Ya, formula itu nggak boleh di-sharing-in, ya. Tapi kalau di sini tuh cuma ini aja, apa, foto dari luar gitu ya. Kayak kayak apa, kayak proses bread talk gitu ya, itu kan bisa kelihatan. Tapi kan nggak dikasih tahu bahwa ini ingredientnya ini, komposisinya ini, enggak, ya. Yang penting sesuatu yang bisa di-share atau shareable. Sharing-kan aktivitas bisnis yang memang boleh di-share, yang nggak boleh di-share ya jangan ya. Aktivitas bisnis yang paling bagus di FB, WA, Instagram, tiga-tiganya. Saya tiga-tiganya, teman-teman. Tiga-tiganya. Saya sharing ke tiga-tiganya ya. Imelda Fauzi, Mas Hermas, sebaiknya marketing tools kita create sendiri atau pakai jasa pihak ketiga? Ya, kalau bisnis baru dimulai dan belum menguntungkan sih, kita nggak punya kapabilitas untuk create marketing tools sendiri. Bisa Mbak, bisa banget. Ya, nggak perlu jasa pihak ketiga. Kalau Anda punya duitnya, pakai jasa pihak ketiga. Tapi kalau misalnya Anda belum punya uangnya, saya kalau bikin poster pakai PPT doang. Ya, kalau saya bikin sendiri ya, kalau tim saya bikin pakai Canva. Canva tuh gampang, teman-teman. Itu aplikasi bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Ya, tim-tim saya itu pakai Canva, pakai Photoshop. Kalau saya mau pakai PPT. Kalau Mbak pasti bisa pakai PPT kok, ya. Gampang ya. Oke. Zamroni ya, Mas Hermas, ada yang mau join di Akademi Reseller tapi setelah tahu bayar komen, ya bayar ya. Mas, saran saya fokus sama orang yang mau. Jangan fokus sama orang yang gratisan. Mental gratisan tuh kadang-kadang mereka itu nggak serius. Dulu saya ngebangun program namanya Sekolah Selling. Di Sekolah Selling itu karena gratis, jarang orang yang nonton kayak malam ini. Ih, keren banget loh, malam ini yang nonton live itu 200 lebih. Dulu saya di Sekolah Selling, saya tahu teman-teman yang ikut Sekolah Selling, yang nonton itu cuma 5, cuma 10 karena gratisan. Kadang-kadang kalau gratisan itu apa ya, orang nggak serius. Makanya di Akademi Reseller saya bikin berbayar tapi murah, Mas Zamroni ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu training saya, harga training saya 4 juta, teman-teman. Materi-materi yang saya sampaikan ini materi training yang 2,5 sampai 4 juta. Ya, buat teman-teman yang pernah ikut training itu kayak kayak Pak Abdi, kayak Mas Uke, itu ikut training saya tuh, bayarnya 2,5 sampai 4 juta. Dan ini harga 99.000, jadi murah banget. Kalau mereka Akademi Reseller dengan materi segudang, ilmu daging, teknis, terus-menerus seumur hidup, dan dia nggak mau juga 99.000, mendingan cari yang lain. Berarti dia mentalnya gratisan. Ya, buat saya pribadi, kalau mentalnya gratisan tuh kadang-kadang nggak serius. Benar nggak teman-teman? Itu buat saya pribadi ya. Oke. Pradika Arif, Mas Hermas, bedanya website dengan landing page, website itu ada layernya, ada lapisan-lapisannya, ada banner. Kalau landing page cuma satu page doang, cuma landing ya, cuma satu page doang, endingnya langsung ke call to action. Ya, Farhan, Fahrizal, ada replay videonya nggak? Ada, nanti bisa ditonton ulang ya. Good. Yes, Tantri Sulastri. Jadi salah ya kalau saya malas sharing and posting? Nggak salah kok Mbak. Hanya saja kalau bisa diposting lebih bagus ya, supaya lebih powerful untuk membangun trust Anda, membangun branding Anda. Kalau saya penjual offline, jadi gimana cara mengubah calon pembeli menjadi pembeli? Pakai teknik satu, pakai teknik dua, ya, bangun relasinya, forming, ya. Saya bisnis offline juga, dan bisnis saya itu harus ketemu. Saya harus bangun relasi dulu. Relasi, nah pada saat offline juga, kita perlu sharingin. Offline sharingin juga, pakai handphone, cerita, ini provennya, ini prestasinya, ini testimoninya, cerita, before afternya, ya pakai kit, ya pakai marketing kit. Meskipun offline tetap bisa menggunakan materi ini kok. Saya bisnisnya offline. Saya bisa closing banyak, ngebangun tim 1.000 sales offline. 1.000 sales offline saya itu karena menerapkan materi ini, ya. Perlu nggak bikin stories lewat konten YouTube terus bagi linknya di platform medsos? Perlu, perlu banget. Bagus, saya pakai itu juga. Hesti Widyo Asi, kalau gabung affiliate gimana caranya? Ya, kalau mau gabung affiliate Akademi Reseller gimana caranya? Teman-teman di postingan, tanyakan ke Mbak Ulfi, Mbak Ulan, Mbak Ros, Mbak Dian, ya. Tanyakan ke orang yang mengundang Anda, atau tanyakan kalau di postingan Akademi Reseller tuh ada pengumuman, di tulisan terakhir tuh ada link untuk join affiliate ya. Bagaimana caranya ngepost di medsos agar banyak yang komen dan like-nya? Nanti kita bahas di materi Facebook hari Senin besok ya. Saya udah nyiapin materi Facebook keren banget. Bagaimana bikin postingan yang menarik. Bikin postingan yang menarik ya.
Saya jual fashion muslimah brand lokal yang berfokus di IG dan Shopee. 2 bulan terakhir saya mencoba untuk aktif juga di FB. Namun saya merasa bahwa marketnya kurang pas. Baiknya saya fokus di IG atau menggali potensi di FB. Kalau di IG dan Shopee sudah berhasil, it's okay, nggak apa-apa. Kalau saran saya, FB tujuannya untuk ngebangun reseller aja. Pengalaman saya FB powerful untuk ngebangun reseller kok. Ya, Mbak Ratna ya, semoga kejawab. Mas, gimana cara kita mempertahankan konsumen agar tetap beli di kita dan melike postingan jualan kita? Ya, gimana mempertahankan konsumen? Maka jaga kualitas produk, yaitu ngejaga pelanggan ya. Bagaimana biar melike postingan kita? Ya, Anda harus rutin posting di media sosial ya. Promosi lewat artis, apakah ada potensi terkena undang-undang ITE? Tidak jika tidak overclaim ya. Tidak jika tidak overclaim dan tidak negatif ya. Muhammad Gibril ya. Mas Hermas, salam semangat. Salam semangat juga, Bro. Mana yang didahulukan, branding dan bangun tim reseller? Mengingat tim internal yang masih terbatas. Saya dua-duanya, Bro. Saya nggak mendahulukan mana yang dulu. Saya dua-duanya. Karena pada saat branding kita bisa bangun tim reseller, pada saat kita bangun tim reseller kita bisa membangun branding. Saya dua-duanya, ya. Mas Apik Primadia. Oh, ini bos laundry, ya. Perlukah setiap posting di sosmed agar lebih trust maka diarahkan ke website misal apiklaundry.com? Perlu, sangat perlu. Wajib, kudu, mesti harus ya, perlu. Untuk ngebangun traffic, Bro. Dan setiap postingan yang muncul di medsos kita dan ada link web kita, itu naikin SEO, Bro. Mas Apik, itu naikin SEO kita. 4 menit lagi ya. Oke. Oke. Sainganku pedagang handal, adakah jurus jitunya untuk bisa bersaing? Ya, kuncinya bangun tim penjualan, ya, bangun tim penjualan. Kalau Anda punya tim penjualan, bangun brand Anda, saya nggak pusing dengan pesaing. Pokoknya fokus aja untuk rutinkan, ya. Mbak Lis, ini jagoan affiliate kita ya. Kalau endorse biayanya biasanya mahal, apakah ada cara lain yang lebih friendly? Saya pernah endorse ya sama artis, caranya adalah kenalan, Mbak Lis, kenalan, bangun relasi, kasih produk yang banyak, dikasih giving aja ke dia, surprise, nanti biasanya kalau beruntung nanti bakal di endorse kok ya, so it's okay. Oke. Kalau kita mau membangun nama usaha dengan nama kita sendiri, apakah cukup bagus jika melihat latar belakang kita bekerja sebagai public figure, seperti yang dilakukan oleh artis-artis membuat kue kekinian, ya, atau brand yang memanfaatkan ketenaran yang tadi. Mbak Rita, mau namanya itu pakai nama personal atau enggak, menurut saya enggak masalah. Karena ada brand yang pakai nama personal, ada yang enggak, dua-duanya bisa berhasil kok. So it's okay, ya, enggak masalah. Nunjukin transferan apakah itu salah satu strategi, kok kesannya gimana ya? Saya biasanya nunjukin transferan itu di grup internal. Saya jarang di medsos ya, karena nanti agak berlebihan ya, overclaim. Ya, ke grup internal aja nggak masalah. Grup internal tuh ya grup WA kita. Kalaupun misalnya mau sharing ya, jangan overclaim ya, jangan lebay ya. Apakah harus menggunakan seleb atau endorse? Nggak harus. Ya, karena saya tidak harus menggunakan seleb atau endorse. Bisa orang yang terkemuka, bisa orang-orang yang praktisi ya. Oke. Dedi Kusuma, untuk memulai bisnis retail, jualan barang orang dulu atau langsung buat produk sendiri? Ya, saya dua-duanya. Ya, jual orang dulu boleh, buat produk sendiri boleh. Tapi kalau Anda belum punya modalnya, Anda bisa jualan produk orang lain dulu ya. Apakah akan mengakibatkan spam atau membuat orang lain menjadi annoying kepada kita jika terlalu gencar mempromosikan produk? Yes, setuju. Mas Kusama, lihat materi saya yang bulan Mei ya. Saya selalu bilang dalam media sosial, dari 5 kali postingan jualannya 1. Jangan semuanya jualan ya. Karena nanti bakal tidak maksimal, terlalu banyak jualan. Mbak Ika, Mas saya dulu ikut web praktis, masih bisa ikutan nggak ya? Masih, ya masih. Silakan tanyakan ke Mbak Ulfi, Mbak Wulan, Mbak Dian, ya. Silakan nanti bisa dibantu untuk join web, untuk beli web, itu bisnis kami, salah satu bisnis kami web praktis ya.
Murah, lagi ada promo ya, lebih promo diskon gede. Mas, boleh tuh Mas kalau bonusnya buat website. Ya, boleh, boleh, boleh. Nanti saya kasih bonus ya. Foto toko dan pajangan dalam toko boleh share ya Mas? Boleh, boleh banget. Pak, kok saya sudah posting-posting produk kurang begitu like-nya. Bagaimana caranya Pak? Gedein frame-nya, dan memang kalau posting produk doang itu like, komen nggak banyak. Maka Anda lebih baik cerita story. Ya, story lebih bagus. Ya. Bagaimana strategi jualan jika sambil bekerja? Apakah lebih bagus jualan produk orang lain atau bikin produk sendiri? Saran saya kalau Anda masih bekerja, Anda bisa jadi reseller dulu produk orang lain. Ya, banyak teman-teman di sini yang kerja kok, ya, dan bisa berhasil. Kuncinya adalah ya terapin produk, terapin materinya, ya. Giving first. Jika jual F&B tentang sharing, kalau sharing ya kita tentang produk kita, apa nih? Kalau sharing ya kita tentang produk kita, misalnya tips milih bahan-bahan mentahnya, apakah itu work? Bisa, ya. Tapi kalau saya boleh saran, kalau giving first ini konteksnya adalah sharing tentang bisnis, tips bisnis, ya, tips jualan, supaya nanti yang join bukan cuma customer, tapi yang join adalah calon reseller, calon tim, ya. Tuh, kata Pak Abdi Kurnia, di Akademi Reseller menang banyak, ilmunya banyak. Ya, pokoknya menang banyak, ya. 1 menit lagi, teman-teman. Bagaimana posting status FB, IG, WA untuk mengundang pembeli? Silakan cek materi saya FB, Instagram, dan WhatsApp di bulan Mei. Bisa bisa di replay. Itu banyak materinya kok di sana, lengkap, ya, lengkap. Teman-teman bisa lihat di postingan pertama itu ada link-linknya, teman-teman. Ada link-link materi, ya. Ada link-link materi yang mana saja, ya. Ya, menang banyak tuh kata Bulis. Pokoknya di sini materinya di Akademi Reseller menang banyak, ya. Join affiliate berbayar nggak? Affiliate Academy Reseller? Enggak, gratis ya. Silakan nanti buat teman-teman yang mau join affiliate. Affiliate itu reseller, Mas Wahyu. Affiliate itu adalah reseller Academy Reseller ya, yang bisa merekomendasi program ini dan dapat komisi ya. Oke, oh Pak Edi, AR menang banyak, alhamdulillah. Join affiliate gratis ya. Silakan tanyakan ke Mbak Ulfi, Mas Sata, Mbak Wulan. Nah itu ada tuh Mbak Ulfi. Mbak Ulfi tolong dibantu ya, banyak teman-teman yang nanya ya. Mas, kapan waktu terbaik posting di sosmed untuk produk minuman? Ya, Mas Samsul, saya pernah sharing di FB. Jadi kalau teman-teman posting, waktu terbaik di sosmed itu adalah jam 7 sampai jam 9 pagi, jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, Mas Yus, enaknya join member Academy Reseller, ilmunya daging, bayarnya murah banget, bisa jadi affiliate, daftarnya gratis, income-nya bertubi-tubi. Thank you bro. Ya, oke ya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sudah bertanya ya. Dan buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan yang belum belum saya jawab, nanti kalau teman-teman kalau saya selesai, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi saya akan jawab di kolom komen ya. Teman-teman, sebelum saya selesai, saya mendapat pesan dari panitia, dari tim ya, dapat pesan sponsor, teman-teman, buat teman-teman yang ingin dapat reminder ya, buat teman-teman yang ingin reminder akan ada materi terdekat, akan ada materi bonus, akan ada info-info terbaru. Teman-teman jangan lupa WhatsApp ke 0813 8431 5628, simpan nomor atas nama Ardi Academy Reseller, ketik nama HP email kota. WhatsApp sekarang juga di 0813 8431 5628. Nanti tim kami Ardi dari Academy Reseller, simpan atas nama Ardi Academy Reseller ya. Ya, teman-teman itu tujuannya adalah supaya teman-teman bisa dapat info terupdate dan nggak lupa kalau ada materi ya, nggak lupa kalau ada materi terdekat. Saya mau cross check siapa di sini yang sudah simpen nomornya Mas Ardi, yang sudah save nomornya Mas Ardi Academy Reseller, silakan katakan sudah ya, saya biar tahu ya. Buat teman-teman yang sudah WhatsApp ke nomornya Mas Ardi, katakan sudah, soalnya hari ini yang nonton live itu banyak karena tadi sudah ada yang kita reminding ya. Jadi kalau teman-teman simpan nomor ini ya, simpan nomor ini akan di-remind ya, akan diingatkan, akan ada materi terupdate, pematerinya siapa ya.
kontennya, ya, jamnya jam berapa. Kalau ada perubahan jadwal juga akan diinfokan. Ada bonus materi juga akan diinfokan. Ada pemateri keren, tamu akan diinfokan, ya. Yes, terima kasih teman-teman semua ya. Udah banyak ya. Silakan teman-teman WhatsApp ya. Saya mau kasih PR boleh ya? Saya kasih PR. PR-nya adalah tugas Akademi Reseller. PR-nya adalah buat minimal 3 contoh di atas. Buat minimal 3 contoh untuk membangun trust ya. Bisa testimoni, bisa aktivitas bisnis, bisa before and after, dan buat 3 contoh di atas, posting di media sosial, posting di medsos, tag saya, tag FB Hermas. Facebook Hermas Puspito itu ya yang kalau yang ini yang dipakai untuk Akademi Reseller ini adalah Facebook official. Jadi itu adalah Facebook kantor, Hermas Puspito yang kantor. Facebook pribadi itu yang di Hermas Puspito yang gambarnya istri, anak dan saya. Gambarnya istri, anak dan saya. Jadi teman-teman jangan lupa ya tulis 3 contoh di atas dari bisnis Anda dan posting di medsos ya. Terima kasih teman-teman ya, saya semangat banget untuk membagikan materi nanti di hari Senin, materinya tentang bagaimana bikin konten di Facebook yang menarik. Ya, saya berdoa semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Maju terus ya, pantang mundur, gaspol remblong sampai ketemu di materi berikutnya ya. See you, sampai jumpa dan yuk praktek materinya. Bye-bye.